Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Amma ba'du ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf mengatakan la tangdhuri ilal ma'siyati walakin dur ila man asaitahu. Ulama salaf mengatakan janganlah engkau melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tetapi lihatlah kepada siapa anda melakukan dosa. Tentu ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat dalam sekali. Karena apabila manusia sudah memilah dan memilih
membagi-bagi, ada dosa besar, ada dosa kecil. Terangsang dia akan melakukan dosa dan mengatakan, ini kan masih kecil, belum besar. Makanya kenapa ulama mengatakan jangan melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa anda melakukan dosa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah dari awal diciptakan manusia sampai kepada sejarah kaum-kaum yang mendustakan para nabi, maka kita lihat bagaimana dampak besar diakibatkan perbuatan maksiat dan dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya dan mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, kemudian dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Apa dampaknya ketika iblis tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga karena engkau makhluk yang dikutuk. Dari sini kita tahu bahwa kesalahan iblis itu cuma satu kali. Tidak sujud kepada Adam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu kali tidak sujud karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, dampaknya Allah kutuk iblis sampai kiamat dibangkitkan. Sementara kita, berapa banyak sujud yang sudah kita tinggalkan? Berapa banyak solat-solat yang kita tinggalkan sehingga kita tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melaknat kita seperti Allah melaknat iblis. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, janganlah engkau dekat-dekat kepada pohon ini, sebab kalau engkau mendekatinya apalagi sampai memakan buahnya, maka engkau termasuk hamba-hamba Allah yang zalim. Akhirnya Adam pun terkena waswas iblis. Mulailah dia mendekati pohon itu, mulailah dia mengambil buahnya, kemudian memakannya. Tapi belum sampai ke perutnya, Adam ingat bahwa itu adalah buah larangan. Kemudian Adam hendak berusaha memuntahkan kembali, tapi kadang dia sudah memasukkan buah-buahan itu ke mulutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul nahbitu minha jami'an. Keluarlah engkau hai Adam dari surga ke dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa dosa Adam juga cuma satu kali. Adam itu hanya melakukan dosa satu kali. Apa dosa Adam? Memakan buah larangan. Itu pun tidak sampai ke perutnya. Tapi lihat dampak dosanya. Allah Subhanahu wa taala usir Adam dari surga, kemudian diletakkan di bumi yang dihinakan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya satu dosa karena buah yang dimakannya, Adam diusir dari surga, berapa banyak makanan-makanan haram yang kita masukkan di perut kita, betapa banyak minuman-minuman haram yang kita masukkan di perut kita, tetapi kita masih tetap saja seolah-olah kita penghuni surga.
Adam berbuat salah satu kali, dikeluarkan dari sorga, sementara kita berlaku kesalahan berkali-kali dan ingin menjadi penduduk sorga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Adam sudah di bumi, kemudian berkembang anak pinak, cucu-cucunya, sampailah kepada era Rasul pertama sejarah umat manusia, Nuh alaihi salatu wassalam. Dan jarak antara Nuh ke Adam itu 10 kurun atau 10 abad, 1000 tahun. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada penyimpangan dalam akidah. Dan Nuh kemudian berdakwah kepada kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu disinilah di era Nuh inilah terjadi kesyirikan pertama sepanjang sejarah. Nuh senantiasa berdakwah siang dan malam, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku senantiasa berdakwah kepada kaumku siang malam, tetapi kaumku tidak menambah kecuali lari dari dakwahku, kata Nuh. Ketika kaumnya mulai mendustakan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Allah Subhanahu wa taala azab mereka ketika Nuh mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inni maglubun fantasir. Aku sudah mulai dikalahkan oleh kaumku, berikan pertolonganmu kepada aku. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fafatahna alaihim abwabas sama. Maka kami buka pintu-pintu langit, kemudian kami kirim hujan sederas mungkin dari langit, kemudian dipertemukan dengan air yang di bumi, kemudian terjadi banjir bandang dan tsunami hebat sehingga menenggelamkan seluruh manusia, dan tidak ada yang selamat kecuali perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana dampak sebuah dosa. Allah kirim azab sehingga tidak tersisa satu jiwa pun karena banjir bandang itu kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian berjalannya waktu, dari perahu Nuh inilah kemudian berkembang umat manusia dari putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam, Syam, Ham dan Yafis. Mereka pun masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai ketika kemudian Nuh meninggal dunia. Mereka jauh dari kenabian, mulailah sebagian mereka kufur kembali, dan yang pertama kufur adalah sebuah kaum yang disebut Ad dalam Al-Quran. Kaum Ad inilah kaum yang pertama kufur setelah meninggalnya Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah utus kepada kaum ini seorang nabi yang bernama Hud alaihi salatu wassalam. Hud pun mengajak kaumnya untuk bertobat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Tapi kaumnya lagi-lagi menolak. Maka akhirnya Hud alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena penyimpangan dan penyelewengan kaumnya dari tauhid. Akhirnya turunlah azab kepada mereka. Apa azabnya? Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang sangat dahsyat, puting beliung. Dan Allah mengatakan, sab'ata ayyamin sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. 7 hari 8 malam. Bayangkan angin itu berputar-putar mengangkat semua manusia yang ada di bumi naik ke langit, sehingga di langit ada yang terputus kepalanya, ada yang terputus tangannya, ada yang terputus kakinya, kemudian ditumpahkan kembali ke bumi sehingga Allah katakan ka'ajazin munqair, seperti tunggul-tunggul kurma yang dihampaskan dari langit ke bumi, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali Allah binasakan, kecuali orang-orang yang beriman yang sedikit yang mengikuti Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian berjalannya waktu, Hud pun meninggal dunia.
kemudian kaumnya masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin lama mulailah mereka kufur kembali. Dan dari kaum Ad yang beriman, yang kemudian kufur kembali adalah kaum Samud. Maka diutus kepada mereka seorang rasul, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Diberikan mukjizat kepada mereka berupa unta yang keluar dari batu, tapi mereka mendustakan Nabi, menyembelih unta yang merupakan mukjizat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Jibril untuk mengazab mereka dengan sekali teriakan. Allah katakan, fa asbahu fi darihim jasimin, tidak ada satupun manusia kecuali menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berjalannya waktu sampai kepada kaum Sodom. Diutus kepada mereka Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan kaum Sodom adalah satu-satunya umat yang fitrahnya terbalik. Mereka sesama jenis saling suka menyuka. Mereka melakukan homoseksual, atau sekarang diistilahkan dengan LGBT. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, karena ketika Lut berusaha untuk mendakwai mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada akhlak yang baik, mereka pun menganggap Lut sok suci dan mengatakan, innakum qaumun yatatahharun. Hei Lut, kau ini kaum yang sok suci katanya. Maka Lut pun diperintah Allah Subhanahu wa taala agar menjauh dari kaum Sodom. Ketika datang 3 malaikat menjelma manusia, rupanya yang dikirim adalah malaikat Jibril. Maka hukuman yang pertama, Jibril menghempaskan sayapnya, keluarlah mata-mata kaum Sodom. Kemudian setelah itu Jibril menusukkan satu sayapnya ke bumi Sodom, kemudian diangkat ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian dihempaskan, dibalikan lagi ke bumi, dan sekarang menjadi laut mati. Dan tidak ada azab sengeri azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita dengar ada perkumpulan kaum LGBT, dan akan diresmikan dan akan membuat festival. Mereka tidak sadar bahwa dahulu kaum ini sudah ada dan Allah binasakan mereka. Acara mereka itu mengundang azab Allah. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang-orang yang beriman wajib al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Dan kita kutuk perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam umat ini juga akan ada azab-azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah dosa. Karena dosa itu merupakan warisan umat dulu, maka azabnya pun kurang lebih seperti yang Allah timpakan kepada umat dulu. Kita lihat kalau umat dulu ada gempa, di zaman sekarang juga ada gempa. Umat dulu juga kena tsunami, kita sekarang juga kena tsunami. Umat dulu terkena puting beliung, maka hari ini pun kita lihat ada angin puting beliung bisa mengangkat rumah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa pengaruh sebuah dosa itu mengakibatkan datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itulah, maka jauhilah dosa. Makanya ulama mengatakan, jangan melihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa anda melakukan dosa. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak dosa adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan berbagai macam penyakit
yang terkadang penyakit ini belum pernah ada di zaman Nabi SAW dan baru tersebar di zaman sekarang. Kata Nabi SAW, "Man lam tadharil fahishatu fi qaumin qad," tidaklah sebuah fahisyah, perzinahan ataupun homoseksual ataupun LGBT dilakukan secara terang-terangan, kecuali kata Nabi SAW, kecuali akan disebar kepada mereka al-auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madat, akan disebar kepada mereka berbagai macam penyakit yang penyakit ini belum ada di zaman Nabi SAW dan baru tersebar hari ini dan sampai sekarang tidak ada obatnya. Contoh penyakit AIDS akibat perzinahan, akibat homoseksual, akibat LGBT. Lihat dampaknya, sudah ribuan jiwa melayang gara-gara penyakit ini dan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Dan kalau seandainya pun ditemukan obatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengirimkan penyakit yang lainnya yang jauh lebih parah daripada penyakit AIDS, karena yang mereka lawan bukan virus, tapi yang mereka lawan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dampak dosa adalah mengakibatkan akan tersebarnya banyak penyakit yang akan menimpa umat manusia yang belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dampak dosa juga bisa saja mengharamkan kepada seseorang sehingga malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dosa itu melahirkan kelemahan. Orang kalau berbuat dosa, maka dia akan malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang itu malas salat? Kenapa orang itu malas ngaji? Kenapa orang itu malas membaca Al-Quran? Kenapa malas untuk melakukan ibadah? Maka salah satu dampaknya adalah karena dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu melahirkan kemalasan dan mengharamkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dosa juga mengharamkan rizki dari kita. Nabi SAW yang mengatakan, "Innallaha la yahrumur rizqa bidzambin irtakabah." Allah akan mengharamkan rizki karena sebuah dosa yang dilakukannya. Ingat, dosa itu menghalang-halangi rizki kita. Dan rizki itu tidak mesti berupa harta. Boleh jadi mungkin hartanya banyak, tapi hatinya tidak tenang. Dan sebaik-baiknya rizki adalah ketenangan hati. Boleh jadi dia kaya, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Hidupnya rungsek, banyak masalah. Satu masalah belum kelar, datang masalah yang lainnya. Itu disebabkan karena dosa yang dilakukannya. Kata para ulama, Allah akan mengharamkan rizki karena sebuah dosa yang dilakukannya, kata Nabi SAW. Dan tentunya juga dosa ini yang lebih bahaya adalah bisa menutup hati. Dan kalau sudah hati tertutup, ini sangat bahaya sekali. Karena Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang melakukan satu dosa, Allah akan titik hitamkan di hatinya satu titik. 2 kali dosa 2 kali titik, 3 kali dosa 3 kali titik, 1000 dosa 1000 titik di hati kita, sampai hati kita hitam kelam dan tidak ada putihnya sama sekali. Ketika hati itu sudah tertutup karena hitam sebuah dosa, maka akan sulit mendapatkan hidayah. Dan ini yang paling bahaya, ketika orang sulit memasukkan hidayah ke dalam badannya. Karena hidayah itulah yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, di dunia kita dan di akhirat kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا للصلاة الجمعة رحمكم الله.